Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Selasa pekan biasa ke-28 tanggal 14 Oktober 2025. Kita merenungkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 16 sampai 25 dan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Tetapi yang terjadi bukanlah suasana ramah tamah, melainkan suasana penuh penilaian. Sang Farisi heran karena Yesus makan tanpa terlebih dahulu membasuh tangan. Bagi orang Farisi, membasuh tangan bukan sekadar kebersihan fisik, melainkan tanda kesucian religius. Namun, Yesus melihat lebih dalam dan berkata dengan tegas, "Kamu orang Farisi, kamu bersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Yesus menegur mereka bukan karena ritualnya salah, tetapi karena isi hatinya tidak selaras dengan tindakan luarnya. Mereka tampak suci, tetapi hatinya dingin dan penuh ego. Mereka berdoa panjang, tetapi tidak memiliki belas kasih. Yesus mau mengingatkan bahwa Tuhan tidak terpesona oleh tangan yang bersih, melainkan oleh hati yang tulus dan penuh kasih. Dalam hidup sehari-hari, kita pun sering seperti orang Farisi. Kita bisa saja rajin ke gereja, ikut kegiatan rohani, atau berbicara banyak tentang Tuhan, tetapi di dalam hati kita menyimpan amarah, iri, atau kesombongan. Kita bisa tampil saleh di depan orang, tetapi menyimpan kebencian terhadap sesama. Tuhan Yesus ingin mengajak kita membalikkan arah perhatian, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Bila hati kita bersih, maka tindakan kita pun akan jernih. Bila hati kita dipenuhi kasih, maka perkataan dan perbuatan kita pun akan memancarkan kasih. Yesus mengakhirinya dengan kalimat yang sangat indah. Yesus katakan, "Berilah sedekah dari apa yang ada di dalammu, maka semuanya akan menjadi bersih bagimu." Artinya, kebersihan sejati datang dari hati yang murah hati yang mau berbagi, mengampuni, dan peduli. Bukan kebersihan tangan, melainkan kemurnian hati yang membuat seseorang berkenan di hadapan Allah. Santo Paulus dalam bacaan pertama juga meneguhkan hal yang sama. Ia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi Paulus juga memperingatkan, banyak orang menolak kebenaran Allah karena hatinya gelap oleh kesombongan dan hawa nafsu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan berhala ciptaan manusia. Itu terjadi ketika manusia lebih mencintai tampilan luar, kekuasaan, harta, kehormatan daripada Allah yang memberi hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita diajak untuk kembali ke dalam hati. Apakah hati kita bersih? Apakah kita menjalankan iman karena kasih atau karena sekadar kewajiban? Apakah kita beri karena cinta atau karena ingin dipuji? Tuhan Yesus menginginkan iman yang sederhana tapi tulus, seperti air yang jernih dari sumbernya. Marilah kita belajar hidup dengan hati yang bersih, bukan sekadar tangan yang suci, tetapi hati yang penuh kasih. Karena dari hati yang bersih akan lahir kebaikan sejati, dan dari hati yang tulus akan mengalir kedamaian yang sejati. Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau menatap hati kami lebih dalam daripada siapapun. Bersihkanlah kami dari kemunafikan, dari cinta diri, dan dari kebiasaan menilai orang lain. Jadikan hati kami tulus di hadapan-Mu, sehingga setiap perbuatan kami memancarkan kasih yang sejati. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.